Satoshi dan kawan-kawan sedang menunggu Pokemon-Pokemon yang dirawat, sedangkan Yurika sedang memperhatikan Puni-chan yang tidur. Suster Joy kemudian kembali dengan membawa Pokemon-Pokemon yang sudah dirawat. Serena mulai menyikat Pokemon-Pokemonnya, terkadang membentak mereka yang tidak sabaran, dan menyuruh mereka untuk stop bertengkar. Setelah semua Pokemon selesai disikat, Serena melihat video host Pokemon Showcase yang mengundang para peserta untuk datang ke pesta dansa, dengan syarat mereka harus membawa pasangannya. Mendengar ini Serena jadi tersipu malu dan melihat ke arah Satoshi. Selain itu dalam pesta dansa ini, Ellie yang merupakan Kalos Queen juga akan hadir sebagai tamu undangan. Satoshi kemudian menanyakan apakah Serena mau pergi ke sana, dan Serena bertanya kepada Eevee terlebih dahulu, karena dia tahu Pokemonnya akan merasa kurang nyaman dikelilingi banyak orang. Setelah memastikan bahwa Eevee setuju, mereka pun mengingatkan bahwa Serena harus mempunyai pasangan, dan menyarankan agar Citron menjadi pasangannya, dan Serena agak sedikit kecewa karena bukan Satoshi yang menjadi pasangannya. Setelahnya mereka pun berjalan menuju ke tempat pesta, di mana ada banyak sekali orang yang sudah tiba di sana. Yurika menanyakan apakah kakaknya akan baik-baik saja, dan meskipun gugup Citron berusaha sekeras mungkin untuk menyembunyikannya. Milevui tiba-tiba muncul entah dari mana, dan Serena terkejut dengan kehadirannya. Setelah menyadari bahwa Serena tidak menjadikan Satoshi sebagai pasangannya, Milevui mengajukan diri untuk menjadi pasangannya, dan menyeretnya masuk ke dalam, yang membuat Serena cemburu melihat mereka berdua. Serena yang marah kemudian mengajak kakak beradik untuk segera masuk ke dalam juga, membuat mereka heran mengapa Serena jadi marah-marah seperti itu. Sementara itu tim Rocket mengikuti mereka dari belakang, dan karena Musashi adalah salah satu peserta juga, maka mereka tentunya juga diizinkan untuk menghadiri pesta dansa tersebut. Begitu masuk ke dalamnya, resepsionis memberikan kartu kepada mereka, yang akan digunakan untuk menghadiri acara khusus nantinya, serta mengarahkan mereka untuk mengganti pakaiannya di ruang ganti. Saat masuk ke sana, mereka sangat kagum dengan banyaknya jumlah pakaian yang tersedia, dan mulai mencari pakaian yang cocok untuk digunakan. Milevui mulai mengambil gaun satu persatu dan memberikannya kepada Satoshi, membuat Serena semakin cemburu melihatnya. Sesampainya di ruangan pesta, lampu tiba-tiba padam, dan host berterima kasih kepada para hadirin yang telah datang, dan memperkenalkan Ellie yang merupakan tamu spesial. Ellie melihat Serena di antara kerumunan orang, dan mereka berdua saling melemparkan senyuman. Sementara Musashi menyatakan bahwa dirinya adalah Kalos Queen selanjutnya. Host dan Ellie mulai berpegangan tangan dan berjalan menuruni tangga, kedua pasangan tersebut mulai menari begitu tiba di lantai dansa. Setelah selesai menari, lampu kembali menyala dan semua orang bertepuk tangan. Dengan demikian, host pun menyatakan bahwa pesta dansa telah dimulai. Setelahnya Milevui mengajak Satoshi untuk berdansa, selagi Serena mengajari Citron bagaimana caranya berdansa dengan baik dan benar. Satoshi tidak bisa mengimbangi kecepatan Milevui, dan menginjak gaunnya, menyebabkan keduanya saling berhantupan. Tim Rocket juga menikmati momen ini dengan menari bersama-sama. Host kemudian menyuruh semuanya untuk membentuk lingkaran, karena sudah waktunya berganti pasangan. Serena berpasangan dengan seorang anak berjas merah, masih penasaran dengan Eevee yang pemalu. Tapi ternyata Eevee sama sekali tidak canggung, dan malah menikmati pesta dansa dengan pasangan barunya. Sementara Satoshi yang masih kesulitan berdansa, dia pun bertemu dengan Ellie, yang mengajarinya pelan-pelan cara berdansa. Setelah berganti-ganti pasangan selama beberapa kali, Serena masih tetap memperhatikan Satoshi dengan malu-malu, hingga akhirnya dia dipasangkan dengan orang yang dia sukai tersebut. Sayangnya sebelum sempat berpegangan tangan, acaranya sudah selesai, membuat Serena menjadi sangat sedih. Sekarang adalah acara utamanya, yaitu Pokemon Tag Battle. Para peserta akan dipilih secara acak melalui kartu yang mereka terima. Akhirnya Satoshi dan Serena kembali berpasangan, serta akan bertarung melawan pasangan Milevui dan Kojiro. Pikachu berhasil mendaratkan Quick Attack, dan Slurpuff mencoba membalasnya dengan Energy Ball, tapi Eevee menggunakan Swift untuk membatalkan serangan tersebut. Inkay menembakkan Psybeam, tapi Pikachu bisa menghindarinya, sekaligus menjatuhkannya dengan Iron Tail. Namun setelahnya Inkay dan Slurpuff mengkombo Psybeam dan Cotton Spore, untuk menjebak musuhnya dan mendaratkan serangan telak.
Belum selesai sampai di situ, Inkai dan Slurpuff melanjutkan serangannya dan berhasil menjatuhkan mereka lagi. Ketika Eevee masih tergeletak tak berdaya, Pikachu berusaha semaksimal mungkin untuk menahan serangan. Serena mulai mengelus-elus Pokemonnya, menyatakan bahwa meskipun dia tidak dapat berbuat banyak untuk saat ini, Serena ingin menjadikan Eevee sebagai sahabat dekatnya. Seketika Eevee pun langsung bangkit, dan akhirnya berevolusi menjadi Sylveon. Serena kemudian mengecek Pokédex-nya untuk mempelajari lebih lanjut mengenai Sylveon. Serena kemudian berterima kasih kepada Satoshi dan Pikachu yang telah melindunginya. Sementara Milevoi memerintahkan Slurpuff Energi Ball lagi, dan Sylveon malah menggunakan Fairy Wind untuk membatalkan serangan itu. Serena menyuruh Sylveon untuk menggunakan move baru tersebut, yang dimana Inkai dan Slurpuff sudah tidak bisa menghindar lagi, dan terlempar ke dinding pembatas, menjadikan Satoshi dan Serena sebagai pemenangnya. Kakak beradik mendekati Satoshi dan Serena, mulai menjelaskan bahwa alasan Eevee bisa berevolusi dikarenakan dia sangat dekat dengan trainernya. Sementara itu tim Rocket merasa sedih dengan kekalahan itu, padahal mereka sudah berusaha untuk tidak berbuat jahat hari ini. Sebagai ungkapan terima kasih atas para peserta yang datang ke acara tersebut, host memberitahukan bahwa Pokemon Showcase berikutnya akan diadakan di kota Fleur. Di sini Milevoi menghampiri Serena dan berjanji untuk menyelesaikan persaingan mereka di pertunjukan selanjutnya. Berpindah ke kamar Ellie, yang sedang menghubungi Yashio untuk membicarakan betapa indahnya penampilan Serena dan Sylveon. Namun hanya sebentar saja, pelayan masuk ke kamar untuk memberitahukan bahwa sudah waktunya untuk pergi. Serena berhenti sejenak untuk melihat poster Ellie di pinggir jalan, dan menyadari betapa cantiknya Pokemon miliknya yang telah berevolusi. Setelahnya teman-temannya memanggil Serena yang tertinggal di belakang, dan mereka pun melanjutkan perjalanan menuju kota berikutnya. Satoshi sedang bertarung melawan Sota, di mana Hawlucha dapat mengalahkan Selgon dengan menggunakan Flying Press. Satoshi sangat senang dengan perkembangan Pokemonnya yang semakin kuat saja. Sementara Sota mengeluarkan Pokemon berikutnya, yang baru saja ditangkapnya, yaitu Honedge. Satoshi yang penasaran kemudian mengecek Pokédex-nya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Pokemon tersebut. Satoshi kemudian mengirimkan Pikachu untuk bertempur. Honedge berupaya menyerang dengan Fury Cutter, tapi Pikachu bisa menangkisnya dengan Iron Tail, sebelum akhirnya mendaratkan Thunderbolt yang sangat efektif untuk melumpuhkan musuhnya. Setelahnya Sota mengeluarkan Pokemon terakhirnya, yang kini telah berevolusi menjadi Sceptile. Menyadari bahwa Pokemon itu sangatlah kuat, jadi Satoshi mengeluarkan lawan yang sepadan untuknya, yaitu Greninja, mengungkapkan bahwa Pokemonnya juga telah berevolusi. Sota memerintahkan Sceptile Ballet Seed, yang dengan cepat diantisipasi oleh Satoshi dengan memerintahkan Greninja Water Shuriken untuk menghentikan serangan tersebut. Greninja mencoba menyerang dari kepulan asap, tapi sayangnya Sceptile masih bisa menghindarinya. Setelahnya Greninja dan Sceptile saling membenturkan serangannya, menciptakan dampak yang menarik perhatian Alan yang kebetulan lewat di sekitar situ, setelah mengetahui bahwa ada potensi Mega Evolution di area tersebut. Sota memerintahkan Sceptile Dragon Pulse yang mengenai telak Greninja, dan melanjutkannya dengan Leaf Storm yang memberikan banyak damage pada Greninja yang kini terjebak dalam pusaran angin. Di saat itu juga, Alan telah tiba dan menyaksikan pertandingan tersebut. Sota menyuruh Sceptile untuk membanting Greninja ke tanah. Namun setelahnya Satoshi menyuruh Pokemonnya untuk berubah bentuk menjadi es Greninja, yang membuat Sota dan Alan terkejut, karena mereka tidak pernah melihat Pokemon yang seperti itu. Apalagi Mega Ring milik Alan juga tidak bereaksi, yang menandakan itu bukanlah Mega Pokemon. Satoshi dengan cepat memerintahkan es Greninja Aerial S, yang membuat Sceptile terlempar ke dinding, dan melumpuhkannya hanya dengan sekali serangan saja. Setelahnya es Greninja kembali ke bentuk normalnya, dan tersungkur jatuh karena kelelahan, menyatakan bahwa ini adalah pertarungan yang hebat. Meskipun kecewa dengan kekalahannya, Sota tetap mengapresiasi Pokemonnya, dan akan memperbaiki gaya bertarungnya di kemudian hari. Sota pun menanyakan tentang es Greninja, di mana Satoshi sebenarnya juga tidak mengerti apa yang terjadi pada Pokemonnya, dan yang dia tahu es Greninja terhubung dengannya melalui hati dan pikirannya. Ini membuat Alan semakin penasaran, siapakah Satoshi sebenarnya.
Satoshi dan kawan-kawan mengambil kembali Pokemon yang sudah dirawat sepenuhnya, tepat saat Alan datang untuk mengantarkan Pokemonnya ke Suster Joy, masih penasaran dengan Satoshi. Mereka kemudian duduk di bangku saat Sota mengajukan pertanyaan yang sama tentang es Greninja, dan Satoshi tidak dapat memberikan jawaban rinci atas pertanyaan-pertanyaan ini. Satoshi juga tidak tahu apa yang terjadi dengan Greninja, yang dimana dia bisa mengakses bentuk tersebut lantaran Satoshi juga dalam keadaan bersemangat, dan Pokemonnya mengalami kekuatan yang meningkat secara drastis. Dari sini Sota pun menyimpulkan bahwa Satoshi telah bergabung dengan Greninja, dan Satoshi sangat senang mendengarnya. Sementara itu, ada tim Rocket yang sedang mengawasi dari luar, menyusun rencana untuk menangkap Pikachu beserta Pokemon-Pokemon lainnya. Berpindah ke lab tim Flare, di mana Alan sedang menghubungi Fleur-Delis untuk membicarakan tentang Mega Evolution. Dia kemudian bertanya tentang Mano dan Chespin, yang dimana Fleur-Delis menjawab bahwa masih belum ada perubahan, karena Pokemon yang sakit itu masih belum sadarkan diri. Saat malam tiba, adegan berubah dengan memperlihatkan tim Flare yang sedang berada di sebuah pulau, sedang mengoperasikan mesin yang berisi berbagai sel Zygarde. Tim Flare kemudian menembakkan mesin tersebut ke arah hutan, yang menyebabkan mutasi pada pepohonan, dan menciptakan pohon baru yang jauh lebih besar. Keesokan harinya, ketika Satoshi dan kawan-kawan masih tertidur pulas, mereka dikejutkan dengan kehadiran tim Rocket yang datang untuk menangkap Pikachu. Satoshi memerintahkan Pikachu Thunderbolt, tapi sama sekali tidak berpengaruh terhadap balon udara yang telah dilapisi bahan anti-listrik. Satoshi mencoba mengejar tim Rocket, yang memerintahkan Pokemon-Pokemonnya untuk menghambat pergerakannya. Di saat inilah Alan datang menyelamatkannya, memerintahkan Charizard untuk membebaskan Pikachu yang tertangkap, memungkinkan bagi Pikachu untuk melancarkan Thunderbolt demi mengalahkan tim Rocket. Alan kemudian memerintahkan Charizard untuk menangkap Pikachu, sehingga mereka bisa mendarat dengan selamat. Satoshi berterima kasih kepada Alan yang telah menolongnya, dan menyadari bahwa orang itu merupakan trainer Mega Pokemon. Alan yang juga terkesan dengan Satoshi setelah melihat pertandingannya di hari sebelumnya, maka dia pun menantang Satoshi untuk bertarung, dengan menggunakan Charizard yang akan berhadapan melawan Greninja, dan Satoshi yang begitu bersemangat langsung menerima tantangannya. Singkat cerita, keduanya pun siap untuk memulai pertarungan, dengan Citron yang akan menjadi wasitnya. Greninja memulai dengan melancarkan Water Shuriken, tapi Charizard bisa membelahnya dengan Dragon Claw. Satoshi kemudian memerintahkan Greninja Cut, yang direspon Alan dengan memerintahkan Charizard untuk menghindar, dan menyemburkan api yang menimbulkan damage yang lumayan besar terhadap Greninja. Setelahnya Alan mengaktifkan Mega Evolution, yang membuat Satoshi kagum melihat perubahan bentuk Mega Charizard X. Mega Charizard X berupaya mendaratkan Dragon Claw, tapi Greninja bisa menangkis serangannya, dan menggunakan Double Team untuk membingungkan Mega Pokemon tersebut. Namun Mega Charizard X bisa menghancurkan semua klon tersebut, dan menggunakan Thunder Punch untuk memukul mundur Greninja. Satoshi menyuruh Greninja untuk bangkit kembali, yang secara otomatis berubah menjadi es Greninja. Alan mengecek Mega Ring sekali lagi, yang membuktikan bahwa itu bukanlah Mega Pokemon yang dia cari-cari. Setelahnya es Greninja dan Mega Charizard X saling menghantamkan serangannya. Setelah dua serangan bertabrakan, Mega Charizard X menyempatkan diri untuk melancarkan Blast Burn, sehingga es Greninja yang terkena dampaknya akhirnya tersungkur jatuh dan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pertandingan, memberikan kemenangan kepada Alan. Satoshi mendekati Greninja untuk memastikan semuanya baik-baik saja, menyatakan bahwa ini adalah pertarungan yang seru, dan berharap dia bisa bertarung lagi melawan Alan suatu hari nanti. Meskipun begitu, Satoshi jadi kepikiran bagaimana caranya mengendalikan kekuatan es Greninja, dan Citron berjanji akan membantunya memahami kekuatan baru mereka. Saat Alan melanjutkan perjalanannya lagi, tidak ada satupun yang mengetahui bahwa ini adalah awal mula krisis terbesar yang akan menimpa Region Kalos, di mana tim Flare terlihat sedang berdiri di atas sebuah pulau yang telah bermutasi.